Sobat Sastra, perkenalkan nama saya Maria Arum Kusumawardhani Mapalie. Saya berasal dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM akhir 262. Di sini saya akan membahas hasil kampanye saya dengan judul Dominasi Bahasa Asing dibanding Bahasa Indonesia di Ruang Digital. Dominasi bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia bukanlah 100% hal yang buruk, tetapi menjadi buruk jika hal tersebut tidak terkontrol, karena bahasa Indonesia dapat terpinggirkan di negaranya sendiri. Jadi mari kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai identitas sebagai warga negara Indonesia. Dari video yang saya unggah, saya mendapatkan banyak respon, baik itu berupa pertanyaan atau bahkan pendapat atau asumsi bagi masyarakat mengenai dominasi bahasa Indonesia dibanding bahasa asing. Nah, sekarang kita akan bahas sebagian dari respon-respon penonton video saya. Jadi yang pertama kita akan membahas pendapat dari komentar di bawah ini. Dari Bapak Noel, beliau berpendapat keren. Baik, terima kasih Bapak, video saya memang keren. Terima kasih. Selanjutnya ada respon atau komentar yang kedua dari akun berikut. Nah, Pak Ferry ini berpendapat atau berkomentar seperti ini. Bang, bikin channel YouTube aja untuk edukasi seperti ini. Baik Bapak, terima kasih pendapatnya. Sebelumnya sudah jelas bahwa saya perempuan ya Bapak. Jadi di sini sedikit ada kesalahpahaman dalam penyebutan gender. Karena menurut saya Bang adalah panggilan untuk abang yang berarti laki-laki. Jadi izin mengoreksi Bapak, saya perempuan. Baik Bapak, untuk membuat suatu channel edukasi bukanlah hal yang mudah menurut saya. Tetapi saya bersyukur karena adanya tugas ini, saya bisa mendapatkan komentar yang bertujuan untuk membangun saya sendiri. Akan diusahakan ya Bapak, terima kasih. Yang ketiga ada pertanyaan menarik dari Kak Lita yang bertanya tentang, Kak, bagaimana sih cara agar percaya diri dalam menggunakan bahasa Indonesia? Jadi teman-teman, membiasakan diri dalam menggunakan bahasa Indonesia itu hal yang mendasar sekali. Karena di saat kita sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, maka kita akan percaya diri dalam menggunakannya. Menjawab komentar yang lainnya, ada yang bertanya mengenai, Kak, menurut kakak sendiri, apakah globalisasi itu merupakan penyebab utama terjadinya dominasi bahasa asing dibanding bahasa Indonesia? Jadi izin menjawab ya teman-teman. Menurut saya pribadi, ada benarnya ketika globalisasi merupakan faktor utama yang menyebabkan atau pendorong, karena globalisasi sendiri membawa pengaruh yaitu modernisasi yang menyebabkan kita dapat mengakses semua bahasa dengan lebih mudah dari belahan dunia. Jadi hal tersebut memicu terjadinya atau semakin berkembangnya dominasi bahasa asing dibanding bahasa Indonesia. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada komentar yang kurang lebih berisi tentang sebenarnya siapa sih yang harus bertanggung jawab untuk menjaga bahasa Indonesia agar tidak terdominasi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, ini merupakan tanggung jawab kita bersama teman-teman, baik dari semua pihak, masyarakat umum, bahkan anggota sipil, pemerintah, semuanya bertanggung jawab untuk menjaga bahasa Indonesia agar tidak terdominasi dengan bahasa asing teman-teman, yaitu dengan cara melestarikan, membudayakan, membiasakan kita sendiri menggunakan bahasa Indonesia. Jadi menurut saya hal tersebut benar adanya teman-teman.
karena sekarang mayoritas di suatu daerah lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kira-kira apa sih penyebabnya yang menyebabkan mereka mulai meninggalkan bahasa daerah mereka sendiri dan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia? Jadi ada sebagian orang yang berpendapat bahwa menggunakan bahasa Indonesia itu dianggap lebih keren ketika berada di suatu daerah. Jadi mereka merasa lebih percaya diri, lebih bangga ketika menggunakan bahasa Indonesia. Sama seperti halnya terjadi pada dominasi bahasa asing ya teman-teman. Kalau kita di kota lebih merasa keren atau lebih merasa percaya diri saat menggunakan bahasa asing, nah di desa lebih percaya diri saat menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa daerahnya sendiri mulai ditinggalkan, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk solusi menurut saya lebih menempatkan diri saja, sedang berbicara dengan siapa dan perlu menggunakan bahasa apa, entah itu bahasa Indonesia formal, non formal, atau bahkan menggunakan bahasa daerahnya sendiri sebagai bentuk rasa cinta terhadap bahasa daerahnya sendiri, seperti itu. Ada juga yang berpendapat bahwa yang suka mencampur-campur bahasa Indonesia itu merupakan masyarakat kelas atas kak, karena merasa lebih keren, seperti ini seperti itu. Jadi menurut saya pribadi teman-teman, mencampur-campur bahasa Indonesia juga tidak bisa dilihat dari kelas sosialnya saja, karena seperti yang saya bahas sebelumnya, di suatu daerah juga tidak menutup kemungkinan untuk mencampur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa daerahnya mereka. Cuman yang terjadi pada kasus kelas ke atas, kelas menengah ke atas, pada status kelas sosial itu, mereka memang seringkali merasa lebih keren jika mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing, contohnya dengan bahasa Inggris gitu ya kan teman-teman. Seperti kita ketahui lah. Jadi sekian pembahasan saya mengenai sebagian dari respon yang saya dapat pada kampanye bahasa Indonesia minggu lalu. Jika ada yang kurang dipahami, kurang dimengerti, atau ingin didiskusikan, boleh berkomentar lagi di kolom komentar ya teman-teman. Berdasarkan jumlah penonton yang saya peroleh, ini buktinya sekitar 130 penonton, dan juga jumlah like yang saya peroleh sekitar 100 likes, dan ada juga komentar dari teman-teman yang sudah menonton. Bisa saya simpulkan bahwa kampanye bahasa Indonesia saya bisa dibilang cukup berhasil, karena dengan adanya video kampanye tersebut saya bisa berdiskusi kembali dengan orang-orang yang sudah berkomentar pada kolom komentar di video sebelumnya. Dan juga saya sangat senang karena bisa memberikan sedikit edukasi melalui pengetahuan saya. Namun tidak bisa dipungkiri, dan saya juga menyadari bahwa video kampanye saya memiliki banyak kekurangan, baik dari segi audio, kualitas, atau bahkan pengalaman saya serta kemampuan saya dalam menguasai materi edukasi mungkin sangat kurang. Tetapi saya akan belajar dari kekurangan-kekurangan tersebut untuk mempelajari bahasa Indonesia dengan lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.